Di kampung. Saya tinggalnya di sini. Iya, rumah saya di atas. Kalau tukang satenya itu saya cek, jadi Sabtu Minggu itu dia dapat 150 sampai 200 juta. Saya ini kan baru ya, belum ada pengalaman birokrasi. Jadi kata Mas Gino kesini aja belajar. Ibu sudah belajar ke gubernur DKI. Sekarang tuh gubernur Jawa. Nggak usah, saya mau bukan belajar di jalan-jalan. Orang saya juga belajar jadi gubernurnya. Baru. Iya, sama-sama baru. Aduh. Jadi bupati. Duda mah bebas guys ya. Ntar dulu, nih gue belum selesai kesengsem gue. Salam dulu dong. Ayo, udah ngeliatin aja. Lirikannya beda. Salam semuanya. Ini teman. Ayah boleh kawin nggak? Ais. Aku jadi malu dan baper. Menanggapi video Bapak yang selama ini memprovokasi netizen, seolah-olah membuat kami harus terpojokan. Teman-teman semuanya, Bapak juga bilang di situ katanya Bapak sudah rugi waktu, rugi tenaga, rugi materi lah ibaratnya. Bapak maaf, kagak ada yang nyuruh. Bapak Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsaku yang budiman, yang cantik, yang ganteng, lacetar, membahenol. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga kalian sehat-sehat selalu dan semoga rezeki kalian selalu berjalan dengan lancar. Amin guys ya. Hari ini tuh gue lagi berbunga-bunga karena gue tadi habis nonton vlognya Bapak Deddy Mulyadi ya. Walaupun memang jujur nontonnya nggak terlalu full, tapi banyak momen gemes. Iya, karena topik kita kali ini adalah topik-topik unyuk gitu ya. Topik unyuk dan gemes. Tapi nanti juga kita bakal menggabungkan ada topik lain nih terkait fans Bapak KDM yang dari mana tuh? Sulawesi Tengah apa Sulawesi Utara tuh? Yang sekarang mulai berkuar-kuar lagi. Greget gua ini ya. Langsung aja yuk kita gas, kita menuju TKPN. Play. Oke. Sekali Di kampung. Saya tinggalnya di sini. Iya, rumah saya di atas. Kalau pagi macet di sini. Di sini kalau hari Minggu 10.000 orang kunjungannya. Wow. Oh iya, tadi sih waktu kesini rame banget. Rame, ada tukang Itu sate. mereka itu bukan dari sini ya? Bukan orang Jakarta. Oh, kesini terus? Orang kemana-mana. Kesini aja ikut jalan kaki lihat. Oh, Pengen ketemu saya. Oh. Tapi sayanya selalu pergi. Nikmatin suasana desa. Hanya keliling, mereka banyak. Ini masuknya ke Desa. desa. Makan sate. Tukang satenya itu saya cek, kamu dapat berapa? Jadi Sabtu Minggu itu dia dapat 150 sampai 200 juta. Sehari. Kalau di sini biasa. Aduh, si ibu gubernur anu gelis teh kaget ngedengar omset pedagang sate ratusan juta sehari. Jangankan si ibu ya yang gemes begitu. Wong kita aja di sini kaget ngedengernya. Itu beneran ya omset nyampe ratusan juta jualan di situ. Besok gue mau jualan di situ deh. Ntar gue mikir gue jualan apa ya di situ ya. Gue gak bisa jualan apa-apa, bingung. Ratusan juta. Wow, amazing banget. Oke guys. Tingkat. Jadi gini, Jabar itu kulinernya tinggi. Kaget ya. Kaget. Ada ya? yang kalau di Purwakarta dulu sate yang dulu saya branding ketika saya bupati, saya tahu 1 miliar Mas ya. Oh my god. 1 miliar sehari. Jualan apa? Sate. Sate. Iya. Kalau 1 minggu 1 miliar. Ngukurnya pajak. Pajaknya 15 miliar. Tapi ini memang sudah ramai sebelumnya. Dulu sepi. Berarti kan Kang Deddy kan baru 3 tahun. nata sendiri. Beli sendiri. Oh gitu. Oh, ini biasanya dong. Semua sendiri. Kemudian dijadikan desa wisata, terus Enggak sebenarnya. Ya karena saya sering nge-vlog, akhirnya banyak orang jadi datang. orang pengen penasaran, Oke, pengen tahu. daripada saya bilang orang datangnya berantakan, udah aja diatur. 1 minggu deh datangnya. Saya
Ini kan baru ya, belum ada pengalaman birokrasi. Iya. Jadi kata Mas Gino kesini aja belajar. Iya. Ibu sudah belajar ke gubernur Iya. DKI, sudah belajar ke gubernur Jatim, Iya. udah cukup. Sekarang tuh gubernur Jawa. Nggak usah ke saya mau bukan belajar di jalan-jalan. Iya, jalan-jalan. Orang saya juga belajar jadi gubernurnya, kan baru. Iya, sama-sama baru. Ih, Aduh. jadi bupati. Senyumnya itu guys, senyumnya itu. Aduh, Ibu Burger. Aduh, sampai salah ngomong kan gua. Ibu Gubernur. Ibu Gubernur ini luar biasa, Ibu. Bentar ya, nanti gua mau cek profilnya nih. Aduh, udah mah bebas guys ya. Ntar dulu, nih gua belum selesai kesengsem gua. Gue tag video jam 1:30 malam teman-teman. Tapi ngeliat video ini berasa kayak pagi hari gitu, cerah gitu ya. Barusan gue habis nayangin video jam 1 malam, sengaja gue bikin jam 1 malam gue tayangin itu ya. Dan live-nya hampir 1.800 orang yang nonton. Terima kasih ya, sehat selalu buat kalian semuanya. Itu ada satu komentar karena gue nanya kan, itu janda apa gimana gitu. Katanya janda nih, bener nih. Ini gimana sih, kita yang nonton kita yang salting sih gue. Ibu, gas. Beda apa Pak? Jadi bupati sama gubernur? Oke. Beda juga Fokus. uang. Oh. Dulu sedikit, sekarang banyak. Gampang mana? Gampang jadi gubernur, Pusing mana? pusing jadi bupati. Jadi bupati saya anggarannya kecil banget. Berapa Purwakarta, saya berangkat dari 900 miliar. Penduduknya berapa Purwakarta? 1 juta kurang sekarang. Dulu waktu zaman saya Oh iya. masih 800. Sulit lah ya, 900 penduduknya. Iya. Kita 800 1 triliun tapi penduduknya 60.000, 100.000. Iya. Tapi kan wilayahnya luas. Iya, wilayahnya luas. Saya Oh, berarti APBD Maluku ya? Luas ya. Walaupun memang anggarannya juga APBD-nya gede ya. Dibandingkan Pak Deddy Mulyadi punya pengalaman, dia pernah menjadi bupati, anggarannya kecil ya, tapi penduduknya 1 juta. Wow. Oke, dari guys. dulu tukang jadi nganggap buku itu kayak ngitung duit di rumah. Ini beli ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini beli ini, ini beli ini. 900 1 juta. Bisa itu. Nah, waktu anggaran 900 itu saya bikin anggaran 1,4 triliun. Dari PAD. Bukan, spekulasi. Oh. Berapa target pendapatan? 900, aku pengen Capek 1,4 nggak? triliun. Capek. Gimana? Tapi dinikmatin aja, yakin aja bahwa ini akan berhasil. Dan Dapatnya berhasil. dari PAD. Ada pendapatan pada itu. Bisaan ya, Deddy Mulyadi. Iya di mana? Iya kan? Senyumnya. Teriak tuh ya, teriak-teriaknya. Sini. Kasihan, baru ketemu tadi pagi. Anaknya. Iya. Nanya-nanya Lagi anak teriak-teriak kan. tuh, cari perhatian. Oh ya, dia kalau ada cewek cepat responnya. Karena ancaman saya bagi dia itu kalau dia udah nggak nurut, ya udah. Kalau nggak nurut, ayo mau kawin. Wah langsung. Jangan ya. Posesif. Iya, oh jangan. Ayah kan punya nih Hiyang. Ya udah. Harus Panggilannya siapa? Hiyang. Hiang. Iya. Udah bilang gitu aja, udah ayah mau kawin. Oh, udah langsung. Sadar itu langsung cepet. Hai. Halo. Di sini. Wah. Salam dulu dong. Ayo, udah ngeliatin aja. Lirikannya Salam beda. dulu semuanya. Ini teman-teman ayah. Teman-teman ayah. Salam semua. Oke. Waduh. Tadi latihan nggak? Ini greget banget sih. Fitting Bu. baju nggak? Fitting. Udah. Udah mantap. Latihannya mantap nggak? Teman-temannya kemana? Pulang dulu diajak nanti ke sini. Nanti kesini lagi. Iya. Niatnya hari ini baik nggak? Baik. Sayang sama ayah nggak? Sayang. Coba lo ke saya sih. Oh. Ayah boleh kawin nggak? Ais. Aku jadi malu dan baper. Ini gimana ini? Ibu Shirley, aduh, saya teh penasaran dengan Ibu Shirley. Sebetulnya pencarian gue udah ketemu nih di TikTok ya. Tapi gue penasaran, gue mau searching ke Google sebentar guys ya. Kita masuk ke Google bentar ya. Gubernur Maluku Shirley.
Oke. Statusnya apa? Oke guys. Oke, di Wikipedia, kita coba Wikipedia. Shirley Joanda Laos, lahir 8 Agustus 1982, adalah seorang politikus Indonesia yang saat ini menjadi seorang gubernur Maluku Utara pertama sejak petahana sejak 20 Februari 2025. Oke, sebentar lagi nyari, guys. Oke, sebentar. Oh, Paji, gas Paji. Paji gas Paji. Maaf ya Paji ya, saya bukan berarti kepo gitu Paji ya. Karena saya tuh penasaran, kok senyumnya gimana gitu Paji. Yang masalah Paji, duda dan janda gitu kan sah-sah aja gitu. Ini asli di gua. Ini gue bingung ini konten apa nih gua. Gue jadi salting gua. Padahal kita penonton. Gue yakin temen juga sama. Ada yang ngerasain momen yang sama gak sih salting nonton mereka berdua? Aduh, Paji, udah Paji, jangan lama-lama. Tapi ini kayaknya gimana nih ya? Anaknya Pajinya nih, pada Mulyadi nih ya. Karena pas salaman cium tangan langsung ngeliatin. Tapi auranya kayaknya nerima kayaknya. Tapi ya ini mah cuman ini aja guys ya. Kita mah gimana ya, kalau ibaratnya mereka ini kan objek yang kita tonton ya. Ya wajar dong kalau kita punya opini yang gimana, ngebayanginnya gimana. Oh sah-sah aja, udah mah jangan gimana sih ya kan. Senyumnya itu loh. Aduh gas wajilah, ulah dilatih ya. Oke ya, udahlah, jangan kelamaan ngebahas ini, nanti kita makin kesini makin salah tinggal. Sekali-kali kita ngebahas momen yang unyu-unyu gitu guys ya, jangan ngebahas netizen julid mulu ya gitu, ruwet ngeliatnya gitu ya. Tapi ya sudahlah ya, kita sampai di sini dulu pembahasan ininya, kita akan geser nih. Udah siap belum nih? Tolong saltingnya digeser dulu ya, kita mau ngebahas yang julid-julid soalnya nih ya. Sudah siap ya? Oke, kita akan langsung bahas tentang fans KDM yang dari Sulteng kalau nggak salah ya, Sulawesi Tengah, yang dulu pernah datang, kemudian dia mau pulang, terus diwawancara gitu ya, bla 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 bla, dan sekarang bersuara lagi. Jujur gue belum sempat nonton, tapi karena ada yang berkomentar di video gue, kemudian juga ada beberapa yang sudah ngebahas, akhirnya gue tuh penasaran gitu ya dengan video tersebut. Ya jangan sampai ketika kita ngebahas video itu mood gue jadi hilang nih gara-gara momen yang gemes-gemes gitu. Oke, kita dengerin ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke. Teman-teman dimanapun Anda berada, waktunya saya untuk kembali memberikan penjelasan menanggapi video Bapak yang selama ini memprovokasi netizen, seolah-olah membuat kami harus terpojokan. Teman-teman semuanya dimanapun berada ya, di Jawa Barat cerita ini heboh, dan di daerah kami, daerah Morowali juga, Morowali Utara, ini persoalan ini cukup heboh. Tar dulu. Kok ada kata memprovokasi ya? Padahal yang mulai kan dia sendiri. Ini gue bilang nih, kita habis nonton yang unyu-unyu tiba-tiba ngebahas yang beginian nih, gue ruwet sebenarnya. Ini kok ada kata-kata memprovokasi, padahal dia sendiri kan yang memulai sih sebetulnya. Oke, kita dengerin dulu ya, baru nanti sedikit-sedikit kita analisa ya. Kira-kira apa yang mau dia sampaikan. Cuman kalau ada kata memprovokasi, jadi dia menuduh Bapak Deddy Mulyadi memprovokasi, dan dia merasa tidak terima karena dia terpojokan. Seperti itu mungkin ya. Ya karena banyak yang ngebahas, bukan 1-2 orang, termasuk
gue juga sempat ngebahas gitu ya. Oke lah, nih penasaran gue, kita gas. Menjadi konsumsi publik dan kami menjadi korbannya. Saya tunjukkan video Bapak dan sebentar saya akan memberikan penjelasan untuk kita. Assalamualaikum, sampurasun Duji Engji, keluarga Jabar, sing sehat ya. Selamat berkumpul bersama keluarga. Bagi yang punya keluarga, yang tidak punya keluarga tetap berkumpul dengan teman-teman. Yang penting bahagia hidup ini. Dan seluruh warganet dimanapun berada, saya mengucapkan terima kasih. Semoga bahagia selalu. Dan apabila ada kesulitan, semoga ada solusi. Rame, saya lihat ada tamu saya dari Sulawesi Utara, kemudian sudah disiapkan tiket oleh Agung ya, melalui Tanjung Priuk, kemudian tetap lewat Surabaya. Dan sebenarnya mungkin Agung karena dia staf baru saya dan ASN baru belum terbiasa dengan cara. Padahal udah dijelasin ya. Dan bisa jadi dia belum ngerti bahwa kalau membelikan tiket naik kapal itu harus dengan mobilnya dibelikan tiket. Ini udah ada Tapi statementnya. sebenarnya tidak usah menjadi sesuatu yang ramai. Andai kata Agung lupa memberikan tiket untuk mobilnya, abang ini juga kan sudah saya bekelin. Cukup untuk beli tiket buat mobilnya sebenarnya. Iya. Daripada membuang tiket 3 orang terus lewat Surabaya. Kan lewat Jakarta tinggal beli tambah 1 tiket saja. Dan saya juga kan sudah nitip uang untuk beli tiketnya, nggak usah sebutin jumlahnya berapa. Maksud daripada Deddy Mulyadi di situ kan menjelaskan nih Bang ya. Nih mohon maaf nih Bang sebelumnya Bang ya. Kita sama-sama fans KDM ya Bang ya. Maksud dari statement daripada Deddy Mulyadi ini, dia juga sudah menjelaskan bahwa yang namanya Pak Agung ini, kemarin gue salah nyebutin pada saat bikin konten ini beliau ya. Pak Agung ini staf dari Pak Deddy Mulyadi ini kan orang baru. Dia belum tahu cara kerjanya Pak Deddy Mulyadi itu kayak gimana. Kemudian juga dia nggak tahu cara proses mungkin ya tiket pembelian kapal itu gimana, apakah sudah termasuk sama mobilnya atau bukan gitu. Yang pada intinya walaupun memang di situ nggak bisa ya, mobilnya nggak bisa beli gitu ya, karena khusus orangnya doang gitu. Tapi kan Pak Deddy Mulyadi maksudnya menjelaskan ya udahlah nggak usah dibikin rame di sosial media gitu kan, karena Pak Deddy Mulyadi ini membekali Bang Adrian ya. Bang Adrian ini kan sudah dengan uang saku lah gitu ya. Ya maksudnya Pak Deddy Mulyadi itu sangat kecewanya itu karena pada saat diwawancara di YouTube itu kan Bang Adrian ini seolah-olah kayak gimana nih gitu loh, seolah-olah statement dari Pak Deddy Mulyadi pada saat bertemu di makan-makan itu kan seolah kayak kok nggak sesuai dengan apa yang disampaikan gitu. Padahal kan ini sebetulnya awalnya kan dari Mas Agung atau Pak Agung, staf dari Pak Deddy Mulyadi sih sebetulnya. Kemudian timbullah masalah dan beliau berspeak up gitu loh di wawancara. Ya gimana ya? Diwawancara kan akhirnya jadi viral gitu kan, seolah-olah kayak gimana nih menyudutkan Pak Deddy Mulyadi gitu ya. Dan Pak Deddy Mulyadi juga di video itu meminta maaf ya sudah saya minta maaf gitu kan, bla bla bla, dan endingnya kan ditransfer lagi tuh sama Pak Deddy Mulyadi, menyuruh lah maksudnya gitu ya. Seharusnya kalau memang ada gendala yang nggak harus di sosial media gitu kan, kalau mau bisa telepon atau konfirmasi lah gimana lah gitu ya. Dan lagian juga kan Anda kan sudah pernah berstatement kalau misalnya mau ketemu sama penggemar atau sama idola itu nggak peduli dengan kondisi uang, apapun bisa ditempuh gitu lah, yang penting bisa ketemu sama idola. Kan itu statementnya kita apresiasi loh, kita para netizen dan mungkin warga Jabar kali ya, termasuk gue juga bukan warga Jabar, kita mengapresiasi loh, kita aja belum tentu bisa gitu kan, tapi kok tiba-tiba kayak gini. Aduh, jangan sampai momen salting kita hilang gara-gara ini nih guys. Ini kita dengerin ya. Tapi ada yang ngebahas ya nanti ya. Yang ngebahas itu Empok Bekasi ya. Roster terkuat di Bekasi nanti ada yang ngebahas. Oke, kita gas. Teman-teman, ini penjelasan Pak Gubernur bahwasannya daripada tiket 3 orang terbuang, ada duit yang saya sudah kasih bisa untuk membeli tiket mobilnya. Wow, luar biasa. Oke. Sebenarnya beliau ini tidak tahu nih. Beliau ini tidak tahu kronologis kenapa kami harus lewat dari Surabaya ke Makassar. Ya. Persoalannya
tiket yang dibeli Pak Agung itu di kapal Pelni. Kapal Pelni, kapal penumpang. Jadi kalau bicara di kapal penumpang teman-teman, itu tidak bisa memuat mobil. Aduh. Iya udah. Ini untuk netizen semuanya ini, tolong didengarkan bagus-bagus ya, biar tidak jadi bahan fitnah nih. Sampai ada bertanya dapat keuntungan berapa, kalau saya mau jelaskan tuh ya. Niat hati saya berangkat ke sana, tujuan utama saya itu bisa berjumpa dengan Kang Deddy Mulyadi sebagai orang yang selama ini saya bangga-banggakan kinerja beliau, saya damba-dambakan sampai saya sempat koar-koar sana sini. Negeri kita baru pertama kali ini ya, sejarah dalam negeri kita baru kali ini mencatat hadirnya seorang pemimpin yang betul-betul peduli kepada rakyat, yang bukan hanya omong-omong namun beliau bekerja. Itu yang perlu saya harus kasih tahu ya. Saya luruskan, berapa duit Bapak kasih ke saya, itu pun tidak bisa Pak. Mobil saya itu harus naik di kapal Pelni. Itu sebenarnya tujuan saya sampaikan kepada kita semua biar kita mengerti ya. Saya bukan sengaja menghanguskan tiket yang dibeli Bapak. Saya hargai itu tiket yang dibeli Bapak. Sampai-sampai saya hubungi Pak Agung, saya chat Pak Agung, saya bilang Pak Agung, saya mau klarifikasi ini ke Bapak, ke medsos saya, biar orang-orang pada tahu kenapa kami lewat di Surabaya. Intinya di kapal Pelni itu sudah dibelikan kami 3 tiket, namun bagaimanapun banyaknya uang saya, kapal Pelni tidak akan mengizinkan untuk mobil saya naik di kapal Pelni. Ya, kan itu yang saya harus jelaskan sama teman. Ya kan lu, ya udahlah ke Surabaya aja sih, maksudnya udah beli tiket aja gitu. Ngapain sih lu diwawancara bikin statement Rodali gue mah. Nggak usah ngegas. Aduh, gue mah. Teman-teman, kalau toh saya harus ikut kapal Pelni, mobil saya ini mau ikut di mana? Saya belikanlah tiket di kapal lain. Saya tidak mau dong. Hah? Saya berangkat dari sini sama-sama dengan mobil saya, ya. Dan dalam perjalanan pulang pun harus sama-sama dengan saya di kapal, biar saya pantau apa yang terjadi di kapal. Begitu teman-teman, ini memberikan penjelasan seolah-olah gimana ya, tujuan hati saya baik, memang tujuan saya baik, datang ke beliau ini saya buang waktu, buang ongkos pribadi. Tujuan saya ini untuk memberitahu kepada publik bahwasannya di negeri kita ini ada seorang pemimpin yang benar-benar peduli kepada rakyat, tapi ujungnya yang gak bagus ya. Iya, ujung-ujungnya lu sakit hati karena lu berharap sesuatu. Coba kalau lu gak berharap sesuatu, gak mungkin lu sakit hati. Jadi ini perdebatannya adalah masalah tiket. Dan lagian ngapain sih lu diwawancara sama konten YouTube gitu loh. Jadi apapun itu, kalau memang lu ada problem, ya udahlah. Toh kan sudah dibekelin gitu loh ya. A few moments later. Gue jujur banget ya, gue udah terlanjur gondok. Gue nggak mau nerusin, ini baru setengah nih. Pada intinya, mohon maaf sekali lagi buat Bang Adrian. Ini pelajaran buat lu Bang. Lu terlalu berharap. Permasalahan teknis segala macam di lapangan pada saat lo punya kendala pada saat lo mau pulang. Problem yang lo buat adalah membuat video klarifikasi. Kemudian bukan cuma video klarifikasi, lo juga sempet ada channel YouTube yang mewawancarai lo.
yang seolah-olah di situ tuh ya ada sebuah statement lo yang serasa kayak apa ya, sedikit menggiringkan opini mengenai Pak Deddy Mulyadi. Nah, akhirnya banyak netizen yang ngebahas. Ini nih akibatnya kalau misalnya kita bertemu dengan sang idola siapapun itu, ujung-ujungnya mengharapkan sesuatu. Impactnya ya begini. Udahlah, besok-besok mah Pak Deddy Mulyadi kalau ada fans dari manapun, mohon maaf nih Pak Haji, Pak Deddy Mulyadi ya, kalau bisa mah di inilah gitu ya, sekedar ketemu aja udah gitu. Ini udah dikasih liburan segala macem gitu ya, masih ngomong gitu ya. Kan lu bisa selesaiin bang, lu udah dikasih duit, ya udah lo ke Surabaya, lu ngapain sih di wawancara gitu loh, lu ngebacot di situ pas. Udahlah, pokoknya mah gue udah bad mood ya. Tadi udah enak kita saltingan gitu di awal video. Udah bang, lu ngapain sih lo ke jabar-jabar lah, bikin pusing doang lah. Kita dengerin Rastro Kuantifikasi aja teman-teman ya. Udah pada tahu belum terkait klarifikasi fans Bapak Aing yang dari daerah seberang sana? Si Bapak Abe. Ada lagi terbaru, dia klarifikasi lagi. Iya. Nih. Buat yang pengen nonton silakan nonton langsung aja ke akun yang barusan gue up ya. Cuma cukup nonton aja, kagak usah berkomentar ataupun like ya, nggak usah. Biar kagak usah rame gitu. Iya. Nah di sini kan Bapak bilang ya Pak ya, katanya silahkan beri tanggapan secara bijaksana. Oke, saya di sini mau memberikan tanggapan saya secara bijaksana menurut saya. Bapak juga bilang di situ katanya Bapak sudah rugi waktu, rugi tenaga, rugi materi lah ibaratnya. Dari mulai Bapak dari sana berangkat katanya ke sini dengan mobil Bapak gitu kan. Bapak maaf, kagak ada yang nyuruh. Bapak jauh-jauh dari sana datang ke Pak Deddy Mulyadi, kagak ada yang nyuruh. Itu kan keinginan Bapak. Kenapa harus Bapak ungkit juga di video tersebut? Itu keinginan Bapak kan? Karena Bapak bilang Bapak ini fansnya Pak Deddy Mulyadi, pendukung Pak Deddy Mulyadi gitu kan. Terus Bapak juga bilang di situ katanya saya itu sengaja datang jauh-jauh itu ingin memberitahukan kepada semua rakyat, kepada semua warga, kepada semua masyarakat bahwa di Indonesia ini tuh ada memiliki pemimpin yang benar-benar kerja nyata untuk rakyat. Bapak, tanpa Bapak harus datang jauh-jauh ke Pak Deddy Mulyadi juga, rakyat masyarakat udah pada tahu tentang kinerja Pak Deddy ya. Jadi Bapak maaf nih, maaf banget, nggak usah kepedean kalau Bapak datang jauh-jauh ke sana tuh ingin memberitahukan kepada semua orang terkait ada pemimpin yang kinerjanya bagus. Enggak Pak, nggak usah ya. Kalau berakhir kayak begini mendingan nggak usah deh. Soalnya orang-orang juga udah pada tahu kok Pak Deddy Mulyadi. Saya aja udah tahu Pak Deddy Mulyadi dari zaman Pak Deddy Mulyadi ngebikin YouTube 7 tahun yang lalu. Ya, sebelum Bapak tahu saya juga udah tahu. Gitu. Kalau memang Bapak ini benar-benar fans sejati, pendukung sejati, ya harusnya Bapak nggak mempermasalahkan dong terkait waktu Bapak, terkait materi Bapak, terkait tenaga Bapak. Harusnya jangan dibahas juga di video ini Pak. Kecuali kalau Bapak ini fans FOMO. Ngerti kagak Pak FOMO itu apa? FOMO itu ikut-ikutan. Fans yang hanya ikut-ikutan aja gitu. Kalau fans sejati mah nggak bakalan dibahas-bahas. Di awal Bapak membahas terkait tiket Pelni. Bapak kalau kagak keluar-keluar di media sosial Bapak, orang lain juga, warganet juga nggak bakalan tahu terkait Bapak dibeliin atau tidak tiket sama Pak Deddy Mulyadi. Nggak bakalan ada yang tahu dan nggak bakalan ada yang peduli juga kok. Bapak mau lewat Surabaya, mau lewat mana, nggak bakalan ada yang peduli kalau Bapak nggak berkeluar-keluar di media sosial. Sekarang yang bikin rame itu bukan terkait klarifikasi Pak Deddy Mulyadi. Justru yang bikin rame itu terkait klarifikasi Bapak yang di media sosial. Lah Bapak ngapain segala klarifikasi terkait tiket di media sosial Bapak? Buat apa? Kalau emang Bapak mau bijaksana, Bapak harusnya klarifikasinya udah diem-diem aja antara Bapak dan Pak Agung dan Pak Deddy. Nggak usah Bapak up ke media sosial. Ujung-ujungnya kan jadinya blunder buat Bapak. Giliran udah banyak yang menghujat, istilah katanya Bapak nggak terima, Bapak kena mental. Nah makanya Pak, sebelum memposting di media sosial itu Bapak harus tahu dulu resikonya.
pasti bakalan ada yang pro dan bakalan ada yang kontra, tapi lebih banyaknya itu yang kontra. Dan Bapak juga kan pasti tahu sebagai fansnya Pak Deddy Mulyadi. Pak Deddy Mulyadi ini aktif di media sosial. Kalau Bapak mengklarifikasi apapun itu di media sosial, pasti bakalan ditanggapi oleh Pak Deddy Mulyadi, ya. Terserah kalian ya kalau kalian mau nonton video aslinya. Asli dongkol gua serius dongkolan gitu ya. Padahal dia sendiri yang memulai gitu. Ngapain coba. klarifikasi. Ampun gue mah. Udah dikasih udah syukur gitu ya. Ya udah sih mau balik aja. Lu udah dikasih duit udah ngapain? Lu udah dapet duit udah gitu. Lagian juga ngapa sih lu ngarepin sesuatu dari orang yang lo temuin? Ngaku fans. Bener kata Simpo, fans FOMO. Aduh guys ya, sebenarnya nggak perlu diperpanjang sih guys ya, cuman asli gue gendek banget tuh. Udahlah Pak Haji, Pak Deddy Mulyadi ya kalau kedepannya udah, mohon maaf ya buat teman-teman yang mau datang ke sana, termasuk gue juga. Kalau gue mah memang pertimbangannya adalah waktu ya, bukan berarti gue nggak mau ke sana. Tapi suatu saat sih pengen ya tempatnya Pak Deddy Mulyadi yang biasa jogging pagi tuh, gue pengen banget tuh ke situ. Caranya adalah gue akan ngejedog di sana subuh gitu ya. Jadi dia kan kalau keluar rumah itu lari pagi itu mungkin jam setengah lima kan sholat subuh ya. Mungkin jam 5-an lah ya. Matahari terang tuh 5:30 udah terang. Nah berarti itu udah diadang aja di jalan. Kita mah tahu diri, beliau orang sibuk. Sekaligus juga beliau kan memang pejabat publik gitu, jadi nggak bisa sembarangan kita mau ketemu beliau gitu. Sudah bagus kita disapa, dia dibalas sapa pula juga kalau lagi pas jogging gitu ya. Bahkan Pak Deddy Mulyadi sempat klarifikasi, kalau saya lagi jogging ketika ada warga yang menyapa, mohon maaf bukan berarti saya sombong, melainkan karena saya sedang menyombongkan diri sendiri. Saya karena waktu dia untuk menikmati hidup dia tuh cuma di pagi itu, sisanya kan kebanyakan kan kerja di lapangan gitu. Jadi ya terserah lah gitu ya, mau suka atau enggak gitu ya. Dan kalaupun gue jadi Pak Deddy Mulyadi juga gue akan ngelakuin hal yang sama. Waktu gue cuma di situ. Contoh ya, gue pernah nge-gym juga gitu ya. Waktu saat nge-gym gue akan fokus nge-gym gitu loh. Udah fokus aja nge-gym gitu. Ya kan, hal-hal yang lain enggak, pegang HP pun enggak gitu ya. Karena kenapa? Ini waktunya untuk olahraga men gitu. Otak itu harus fokus di situ gitu ya. Waktunya ngonten-ngonten, waktunya nongkrong-nongkrong itu beda cerita. Yang artinya kesimpulannya kita harus tahu diri nih sebagai fans, ya kan. Untuk ketemu jelas nggak gampang, gitu ya. Thank you so much. Mohon maaf kalau ada salah. Saya udah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.